Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Daihatsu semuanya. Iya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, salam sejahtera ya untuk teman-teman yang lain. Oke. Kali ini kita akan dalam acara kita akan sharing ya, mengadakan iCare seminar sharing. Jadi ini tuh acara dari gabungan antara teman-teman Alekmen iCare di SAP dengan tim PAD dan PCF. Kita bersinergi dalam acara iCare Sharing Program Strategic Financial Planning in Pandemic Area. Jadi kebetulan kita ada pemateri yang kece ya, yaitu Pak Jufti. Pak Jufti, halo. Sudah ada di sana. Oke, Pak Jufti sudah ada. Oke, sudah on. Jadi kita buka saja ya untuk acara sore hari ini, gitu ya. Untuk rundown acaranya tadi sempat saya share, mudah-mudahan tidak error lagi setelah nge-share rundown ya. Oke, sebentar. Tadi sempat error nge-share rundownnya. Oke. Oke, sebentar. Jadi muter-muter ini. Oke, untuk acara yang pertama, kita akan ada pembukaan. Kemudian setelah ada pembukaan, nanti akan dilanjutkan manajemen speak dari Pak Gunanto Adi, ya, selaku Div Head dari PCL. Kemudian setelah kita ada open management speak, kita akan dilanjutkan dengan quiz Kahoot, teman-teman. Jadi supaya kita lebih semangat lagi ya, di awal-awal acara kita mau ngadain kuis nih teman-teman, supaya bisa seru. Oke, kita langsung ke acara selanjutnya saja ya. Mungkin untuk Pak Gun, ya, saya persilakan waktu dan tempat Pak Gun untuk memberikan sambutannya. Pak Gunanto. Karena kebetulan mohon maaf lagi error. Ya, dengeran nggak suara saya? Terdengar. Tapi nggak open cam nih, Pak. Saya kangen pengen lihat wajahnya Pak Gun. Oh, ntar aja, baik. Terakhir aja. Siap. Oke, kita berdua aja. Lupa kalau ada 45 orang yang lain, Pak Gun. Oke. Silakan Pak Gunanto. Lupa ada orang yang denger. Oke, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, makasih. Waalaikumsalam. Sebelumnya, safety deklarasi saya akan berjalan di jalur hijau ketika masuk ke dalam pabrik saat jam kerja maupun di luar jam kerja. iCare deklarasi saya akan melakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Baik, makasih. Terutama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang 45 orang ya, mungkin nanti nambah. Teman-teman yang udah hadir di acara Akbar ITA ini, karena hari ini spesial PCL ya, karena namanya PCL dan PAD kembali bergabung di acara ini, alhamdulillah ya. Dan juga dinarasumberi oleh alumni Sunter juga ya, Mas Jufti ya, akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting menurut saya ya, sangat penting. Tapi jangan sekedar ilmu tapi dipraktekkan, karena kalau sekedar ilmu saja nggak dipraktekkan ya kurang manfaat lah ya. Nah, jadi tolong teman-teman nanti di acara judulnya financial planning ini tolong dicatat, karena nggak mungkin kita bisa hafal semuanya poin-poin pentingnya. Nah, sebelumnya kita semangat dulu kita untuk bisa mempraktekkan apa yang nanti akan disampaikan Mas Jufti ya. Mungkin dari saya itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Jufti yang sudah bersedia membagi ilmunya.
Kalau boleh lengkap namanya Mas Jufri itu panjang sekali sekarang ini namanya udah berubah. Coba bentar ya. Bentar. Ya namanya udah berubah sekarang. Jufri A Hakim ST CFP QWP AWP. Wah banyak bener. Berarti penuh ilmu nih orangnya ya. Mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan sangat bermanfaat untuk kita ya. Sekali lagi makasih Mas Jufri, makasih teman-teman semuanya yang hadir. Tolong disimak dan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangatnya dari Pak Gun sudah menjalar ke saya juga. Memang betul Pak Gun, Pak Jufti ini gelarnya saya sampai capek waktu kemarin nulis. Luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita serap ya rekan-rekan semuanya. Oke, kita lanjut di acara selanjutnya yaitu kuis. Pak Agi ya. Pak Agi ya. Pak Agi ya. Sudah siapkah untuk kuisnya? Oke, teman-teman, kita akan ada kuis Kahoot. Jadi mohon untuk teman-teman yang itu sudah punya apa namanya itu ini ya sudah sign in di Kahoot ya, sudah punya akun, sorry. Saya nyari kata-kata sampai lupa. Yang sudah punya akun Kahoot boleh untuk join di game pin tersebut. Game pinnya adalah 163625. Oke. Teman-teman silakan gabung di sini. Nanti untuk beberapa yang menduduki podium akan ada merchandise yang menarik ya. Sambil kita pemanasan nih teman-teman. Oke, sudah ada masuk Pak SRW. Nanti boleh dong nickname-nya ya Pak ya. Kalau Pak SRW begini nanti saya harus calling nih. Siapa nama sesungguhnya? Boleh Pak MBE. Oke. Pak Zulfi, nah ini namanya sesungguhnya ini. Oh Pak Deva, ayo masuk yang lain semuanya. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Oke. Hadiahnya menarik apa tertarik? Oke. Yang penting menarik Pak. Kalau tertarik jangan lah Pak. Oke, baru ada 6, 7, 8, 9, 10. Ini kenapa SRW jadi tercoret? Oh enggak, oke. Saya tahu nih kayaknya Tam underscore ini Pak Tama mungkin ya. Wah ini ada NPK juga nih, luar biasa nih Pak Wito nih. Udah siap-siap menang dia. Udah ready dengan NPK-nya. Oke. Ada lagi kah? Kita tunggu ya. Biasanya memang agak sedikit susah kalau berbarengan masuk. Sudah ada 15 peserta, lanjut 16. Kita tunggu sampai berapa orang Pak Agi ya? 20 cukup kali ya? Ini belum 1 menit. Sebentar lagi. Kita tunggu sampai 16.23. Oh, jam saya terlalu cepat nih. Ini masih 16.20 ya. Oke. 16.22 kita mulai ya Pak G ya. Ini sudah mulai banyak yang join. Oke, ada Pak Bakri. Ini yang saya kenalkan namanya aja nih. Pak Yudi loh.
sudah 22 orang. Lumayan banyak nih, saingan lumayan makin bertambah nih. Ayo, masih ada 1 menit lagi untuk bisa masuk ke Genpin, teman-teman. Dicoba lagi yang nge-lag. Oke, 27 orang, luar biasa nih. Oke, sip. Sudah 16.22. Masih adakah yang mau gabung? Oke, Pak Agia. Sudah cukup ya, karena sudah 16.22, kita cukupkan pesertanya sampai di angka 28. Oke, kita start. Silakan Pak Agia. Ya, oke. Kita bacakan soalnya. Hutang itu maksimal berapa persen dari pendapatan rutin? Ayo, teman-teman. 40%, 25%, 20%, dan 30%. Coba dihitung kancing bajunya nih. Oke, ternyata ada 16 orang yang luar biasa ini. Oke. Jawabannya adalah 30% ya. Suaranya putus-putus, Bu Dev. Kirain saya doang. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Proteksi maksimal berapa persen Proteksi dari maksimal pendapatan berapa bulanan? persen dari pendapatan bulanan? Oke, ada 20%, 30%, 5%, dan 10%. Oke, bisa dijawab teman-teman, berapa persen ya? Sudah oke ya suara saya ya? Oke, kita lihat scoreboardnya. Yang pertama adalah Pak Eko Priyono. Wah, luar biasa ini ya. Ya, isi kuis apa namanya kos ya. Metode terbaik bayar kartu kredit adalah bayar minimum per bulan, bayar 1 tahun, bayar lunas per bulan, ataukah tidak bayar. Keren sekali ya, sampai tidak bayar. Oke, kita tunggu jawabannya 5 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, kita lihat scoreboardnya. Ya, yang benar adalah bayar lunas per bulan ya. Kalau hutang itu harus dibayar lunas. Oke. Masih menduduki peringkat pertama Pak Eko. Next. Oke, debt to asset ratio maksimal berapa persen? Ayo. Ada 30%, 50%, 75%, ataukah 100%? Oke. Yang udah biasa ya. Masalah aset. Oke. 1 detik. Iya, kita lihat. Jawabannya adalah 50%, 77 orang yang benar nih, luar biasa. Oke, kita lihat scoreboardnya. Oh, udah langsung podium nih, luar biasa. Kita lihat di posisi 3 ada Pak SRW.
Di posisi 2 ada Pak Deva. Wah, dan di posisi 1 jeng 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 Pak Eko Priyono. Luar biasa. Oke, Pak Yogyok tadi langsung tergeser ya yang di awal ya, langsung digeser Pak Eko ya. Oke, untuk pemenang ya kan nanti akan kami hubungi ya, terutama Pak SRW nih. Kita harus tahu ini siapa nama sebenarnya. Untuk para pemenang nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik ya. Tidak ditarik-tarik, oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya karena sudah berakhir sesi kuis. Oke, Pak Jufti saya panggil dulu. Pak Jufti. Halo Sudah Ibu ready, Dep. Pak? Ready Oke, dong. cek sound ya, Pak, lancar nih. Oke, saya langsung menyerahkan waktu dan tempatnya untuk Pak Jufti karena sudah semakin sore dan kita sudah penasaran dengan materinya. Oke, silakan Pak Oke, Jufti. thank you Bu Dev. Oke, selamat sore teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh, alhamdulillah senang banget nih. Serasa kayak saya dipanggil lagi ke Sunter saya. Ya. Oke, jadi sore ini kita akan belajar bareng ya teman-teman bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Strategic financial planning terutama karena kita sedang di era pandemi. Ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Tidak kenal maka tak sayang. Ya, tadi kalau ada yang penasaran, apa namanya, itu apa sih Mas Jufti? Saya dipanggil Mas aja ya, karena wajah saya sudah boros. Jadi saya mencoba menjadi lebih muda dengan dipanggil Mas. Tadi Pak Gun itu sehati, tanpa saya minta itu Pak Gun dah manggil saya Mas. Memang itu yang saya inginkan. Jadi AWP itu adalah Associate Wealth Planner. Kemudian QWP itu Qualified Wealth Planner, kemudian yang paling tinggi itu CFP-nya Certified Financial Planner. Ini adalah sertifikasi untuk kita memberikan saran ataupun memberikan edukasi terkait dengan perencanaan keuangan. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan sudah ada dasarnya dan sudah ada prakteknya. Jadi teman-teman tidak perlu ngikutin saya, ikut sertifikasi yang banyak pating trembel ya itu ya. Kalau bahasa Jermannya, teman-teman cukup ikutin webinar kali ini diselenggarakan dari iCare Sharing, dari teman-teman PCL, sehingga kita apa namanya bisa belajar bareng. Ya, Oke, lanjut ya. mengosongkan gelas, menyiapkan, menerima ilmu yang begitu banyak ya, Pak ya. Siap. Dan Oke. jangan khawatir, teman-teman nggak sendirian kok. Sebelumnya sudah ada 500 orang lebih yang belajar bareng saya dari yang di dalam perusahaan kita maupun yang di luar perusahaan kita. Jadi karena ilmu ini memang nggak pernah diajarkan di sekolah, kadang semua orang juga sudah merasa bisa mengelola uangnya sendiri. Sehingga kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita belajar. Ya. Oke. Langsung ya, slide yang pertama. Teman-teman, kita ketahui bersama, tahun kemarin kita kan kena pandemi. Impactnya apa sih kena pandemi terhadap negara kita, terhadap perusahaan kita, terhadap kantong kita, terhadap dapur kita. Ya kan? Begitu kena pandemi, sebenarnya Indonesia di tahun 2020 kuartal kedua itu langsung kena resesi, teman-teman. Resesi itu pengertian pertumbuhan ekonomi kita itu minus. Artinya apa? Berarti memang periode itu tandanya kan kalau di kita kan produksi kita turun 2020. Sehingga kalau produksi kita turun, otomatis kondisi apa namanya impact dari kondisi ekonomi nasional yang tidak baik. Nah, kita yang patut harus kita sadari dan bersyukur adalah ADM ini kita masih kuat, teman-teman. Kalau sharing dari rekan saya ataupun teman saya yang misalnya kerja di bandara atau apa, itu tahun kemarin dia sudah dipotong gaji 25%. Jadi dia cuma terima 75%. Bulan kemarin dia cerita ke saya, dia ditawarin resign. Jadi apa namanya pengurangan besar-besaran di karyawan. Jadi impact dari pandemi ini terhadap ekonomi ini sangat besar, teman-teman. Jadi pertama kita harus bersyukur banget kondisi perusahaan kita ADM ini sangat kuat. Tapi alhamdulillah di kuartal kedua tahun ini kita sudah bisa keluar dari resesi. Nah, itu ada yang pria berkumis itu kan diibaratkan Indonesia kena resesinya ditahan. Kita udah menuju ke arah yang baik.
kuncinya semuanya ada di pengelola keuangan. Nah, itu kan negara ya, itu kan ekonomi. Gimana kalau dengan kita? Sebenarnya mitos-mitos keuangan itu banyak banget. Yang pertama, misalnya rencana keuangan itu mahal, Mas Jufri. Hanya untuk orang kaya. Ya, ini sebenarnya salah. Justru semua orang harus punya perencanaan keuangan. Justru yang dengan pendapatan kita yang ada sekarang, kita sebagai karyawan itu harus punya perencanaan keuangan. Karena kalau enggak, ya kita nggak akan bisa mendapatkan atau tidak bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, yang kedua, ntar aja Mas Jufri, gaji saya masih segini nih. Ntar kalau kita ya kenaikan berapa ya? Nanti saya naik jabatan dulu deh, baru saya bikin perencanaan keuangan. Ini kalau saya sharing di di komunitas saya, ada sama-sama ada karyawan, sama-sama gajinya dia 5 juta, kan? Satunya dia merasa nggak cukup, tapi satunya dia bisa mengelola asetnya. Jadi sebenarnya gaji itu nggak masalah. Ditambah dibandingkan yang ketiga, gajinya 5 juta yang tadi saya ceritakan, itu dia punya aset bisa puluhan juta. Sedangkan kalau dibandingkan ada yang gajinya 50 juta, dia nggak punya aset. Jadi uang gajinya 50 juta itu dipakai untuk beli yang tidak beraset, tidak punya Gaya tujuan hidup keuangan. ya, gaya hidup Betul, ya Pak gaya ya. hidup Mbak Dev. Jadi bukan masalah di gaji, tapi di mindset dan di bagaimana kita mengelola keuangan kita. Mas Jufti nggak usah diatur lah, rezeki kan dari Allah, dari Tuhan, mengalir saja, Ini udah ntar juga cukup. mayoritas nih pasti. Ya, justru itu rezeki yang kita dapat kalau kalau saya kan Muslim Islam Betul. itu kan kita ada cerita Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi, ketika 7 sapi gemuk akan ditelan sama 7 sapi kering. Kalau kita nggak siapkan, berarti sekarang kemarin itu waktu kita resesi, waktu produksi turun, itu adalah sapi kering, sapi Betul. kurus. Kalau tidak kita siapkan, itu nanti akan memakan sapi gemuk. Jadi sudah diarahkan, sudah diberi petunjuk buat kita untuk mengelola keuangan gaji kita, pendapatan kita untuk kita kelola supaya kita bisa lebih baik. Jangan mengalir saja, tapi harus dibendung. Kita bendung, kemudian dengan bendungan bisa jadi apa? Pembangkit listrik tenaga air, bisa jadi rekreasi dan yang lain-lain. Jadi jangan biarkan mengalir ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, kenapa sih memang kita harus belajar? Indeks literasi keuangan kita di Indonesia, itu terakhir survei 2019, nanti akan survei lagi tahun ini 2021, masih 38%. Artinya apa? Berarti banyak sekali yang tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan. Indikator paling gampangnya ya, ini adanya investasi bodong, tertipu investasi bodong, tertipu kalau kita lihat investasi bodong itu 10 tahun terakhir itu kerugiannya total lebih dari 110 triliun rupiah. Luar biasa. Jadi luar biasa dan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Singapura sudah 70-an%, Malaysia 53%, Thailand itu 61%. Jadi ini sangat gapnya tinggi sekali. Nah, dengan teman-teman belajar sekarang itu kita akan mencoba masuk menjadi masyarakat yang terliterasi 38% ini dan kita akan tingkatkan sama-sama. Dan ini juga jadi tujuan saya supaya apa teman-teman semua kita sebagai karyawan begitu mengelola keuangan itu tenang ya. Karena nanti di sini kita coba lihat ya. Kenapa sih kita harus kelola? Ya karena biar hidup teman-teman itu tenang itu, nyaman. Gaji berapapun kalau dikelola dengan baik itu kita akan bisa tenang dan nyaman. Dan kita siap ketika menghadapi kondisi darurat. Nggak buka tutup lubang kiri kanan ya kan, nanti lubangnya udah selesai nanti nyari tanah yang lain ya kan, karena lubangnya udah berlubang Habis semuanya. gitu ya, berlubang semua ya Pak. Dan kita bisa bayar sekolah anak kita gitu, persiapan untuk yang Nah, ini sudah yang berkeluarga penting. dan punya anak, kita siapkan dana untuk sekolah anak kita. Dan kita bisa pensiun dengan tenang. Dan kita bisa kasih warisan ke anak kita. Kita kan nggak pingin anak kita nanti kita pensiun, hidup kita yang nanggung anak kita. Janganlah. Kita Iya, betul. kita persiapkan untuk diri kita ketika pensiun nanti itu kayak gimana. Supaya Ya, bisa mandiri ya Pak ya. betul. Ya. Kemudian, nah itu atur uangmu, atur hidupmu. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita uang ini. Ya. Oke.
Ini kalau kita cerita ya, siklus hidupnya orang itu hampir semuanya seperti ini. Ya mungkin nggak sama, ada yang beberapa nggak sama, tapi hampir mirip lah. Lahir, kemudian sekolah, kemudian bekerja. Setelah bekerja kita punya rencana untuk menikah, beli rumah, kemudian beli mobil atau kendaraan motor. Kita juga siapkan sekolah untuk anak kita dan kita untuk perjalanan spiritual, apakah ke haji ataupun juga ke yang lain, wisata dan yang lain. Ini adalah tujuan keuangan kita. Kemudian kita sampai di usia 55, kita untuk pensiun. Kemudian kita nanti ya apa namanya, kalau standar kan 63 ya. Standar. Standarnya Rasulullah Cuman ya, kalau Pak ya. kita Ya, ngomong 72 itu apa bonus loh, Pak. ya bonus. Kalau kita ngomong indeks apa namanya harapan hidup orang Indonesia memang di Orang Indonesia. angka 72 tahun. Ya. Dan ini kalau kita harapkan di 72 ini, kalau kita lebih dari 72 kan kita memang ini ya habis-habisin uang ya. Habis-habisin uang buat apa namanya anak kita ya kan, buat kita juga. Jadi terlalu Sakit panjang gitu ya, juga Pak. apa namanya berbiaya. Terlalu pendek. Nah, kalau terlalu pendek itu pengertiannya apa? Dari kita bekerja sampai dengan pensiun itu kita ada potensi resiko. Kita bisa dirawat di rumah sakit, kita bisa menerima tetap, atau kita bisa meninggal sebelum yang kita rencanakan. Makanya dengan pandemi yang ini kita juga sudah kehilangan banyak teman kita, rekan kita. Ini harapannya jadi pengingat buat kita. Kita harus siapkan semua tujuan keuangan kita ya supaya syukur-syukur kita bisa sampai pensiun, kita bisa menikmati masa pensiun dengan baik. Nah, ini harus kita siapkan. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Kalau kita ibaratkan rumah, perencanaan keuangan itu ya seperti ini. Yang pertama dasarnya adalah literasi atau ilmu dulu. Belajar dulu, teman-teman. Nggak harus mahal, ya ikut yang kayak gini. Ikut ini nanti materinya nggak usah bingung nyatet atau print screen. Nanti materinya PDF akan dibagi sama panitia buat teman-teman semua. Nah, ketika kita sudah menyiapkan ilmunya, kita sudah menyiapkan dasarnya, habis itu kita harus cek arus kas dan neraca kita. Ini adalah apa namanya dasar. Kemudian kita siapkan dana darurat kita siapkan proteksi kita. Nah, baru kita secara paralel menyiapkan dana darurat, proteksi, kita juga siapkan investasi untuk tujuan keuangan yang tadi. Dana pensiun, kita mau menikah, kita mau beli rumah, beli mobil, beli HP sekalipun, itu harus kita apa namanya siapkan dengan baik. Nah, kita mulai bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Ya. Yang pertama itu adalah tadi ya, habis fondasi kan literasi ilmu, kemudian kita arus kas dan neraca. Arus kas itu adalah kita bisa mencatat apa yang kita dapatkan, pendapatan kita, dan apa yang kita keluarkan. Ini adalah contoh tulisan saya sendiri. Ini saya mencatat itu dari tahun 2015 sampai sekarang saya konsisten. Rajin loh Pak Mas Jufti. Mama aja kalah ini, rapi sekali. Walaupun sederhana ya, nggak harus ribet ya ternyata Nggak harus ya. ribet. Kalau dulu Iya, saya betul-betul. pakai manual. Tapi sekarang Iya, saya iya. pakai apa namanya? Saya pakai Excel, saya input Oh sendiri, iya, sudah ada sistemnya. sehingga saya bisa tahu uang saya itu keluar kemana. Nah, Satu betul. bulan itu Kadang-kadang keluar tiba-tiba kemana sih? habis aja gitu ya, Mas. Betul. Kan pertanyaan tanggal 15 gitu, waduh gajinya kemana ya gitu, kok udah habis gitu. Nah, karena ini Belum teman-teman gajian nggak lagi. apa namanya catatannya nggak rapi. Bukan Betul. berarti harus terus kayak gini ya, kan itu kan metode saya. Kalau teman-teman misalnya pengen mencatat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu teman-teman dapatkan polanya. Oh, pengeluaran untuk rutin berapa? Oh, untuk Rata-rata pulsa sekian berapa? gitu ya. Betul. Oke. Untuk untuk biaya sekolah anak berapa? Untuk belanja rutin makan di luar, nge-gym, Netflix, apapun sekarang yang kita langganan, cicilan kita berapa, itu dicatat. Sehingga semua perencana keuangan di luar sana, ketika orang ngomong, "Pak, kok saya susah ya? Buatkan dong rencana keuangan saya." Gitu. Pasti pertama yang ditanya itu adalah arus kasnya bagaimana? Sudah mencatat belum? Kalau belum, pasti disuruh mencatat, teman-teman. Nah, Ini awalnya memang berat ya Pak ya mencatat ini ya Pak betul. ya. Challenge-nya itu kan kita ada rumus ini ya 21-90. Kalau teman-teman ingin membangun kebiasaan, itu adalah catat rutin 21 hari. Kalau Oh, ingin membangun habit, 21-90. catat Oke. rutin sampai dengan 90 hari. Oke, habit 90 hari ya Pak ya untuk Ya, keuangan ini. betul. Dan
teman-teman sudah set juga mana yang pengeluaran bulanan, mana yang pengeluaran tahunan. Sehingga teman-teman itu sudah clear pengeluaran bulanan ya untuk pengeluaran dari pendapatan bulanan, pengeluaran tahunan ya berarti dari yang sudah kita setting untuk pengeluaran tahunan. Kadang yang loose itu pengeluaran tahunan itu nggak kita setting. Contoh ke bengkel, contoh biaya sekolah anak pertengahan tahun, contoh dana contoh kita bayar apa yang kita kurban misalnya untuk persiapan hari raya. Itu harus kita catat teman-teman, harus kita rencanakan. Sehingga pun kita juga tahu bahwa dalam 1 tahun itu, oh kita bisa nabung nggak sih? Dalam 1 bulan kita bisa nabung nggak sih? Jadi harus seperti itu. Dan nggak ada cara lain ya teman-teman, harus mencatat. Harus mencatat ya. Harus rajin mencatat nih. Di Cukup board. 21 hari, begitu teman-teman sudah dapatkan polanya, nanti baru dikembangkan, dipatenkan per bulan nanti nabung berapa. Ya. Lanjut. Ini dia agak hang. Mana ini? Oke, Pak, ya. Udah bergerak belum? 20 hari tadi apa Pak? Sorry Pak. 21 hari itu Ya, 20. mulai membangun kebiasaan, 90 hari itu habit. Betul ya, Mas Yufti? Betul. Oke, kebiasaan dulu 21. Siap. Hampir mirip kayak puasa gitu ya. Puasa 1 bulan. Oke, sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau untuk kita susun rencana rencana anggaran kita itu masing-masing keluarga itu bisa menyesuaikan. Cuman kalau kita ada pattern umum itu adalah yang penting cicilannya maksimum 30%. Kemudian kita bisa nabung itu adalah minimum 10%, asuransinya maksimal 10%, biaya hidup kita 40%, zakat sama lifestyle total 10%. Tapi masing-masing individu bukan berarti kalau nggak sesuai ini bukan benar salah teman-teman. Tapi lebih ke arah kita bagaimana bisa menabung dan memastikan cicilan kita itu 30%. Maksimum 35%. Oke, ini kuncinya ya Pak. Nggak boleh lebih dari 30% nanti Ya. tekor ya Pak. Dari perencana keuangan pasti dia nyarankan gini, pasti akan kontrolnya di situ. Maksimal cicilannya berapa, nabungnya bisa berapa. Di luar itu terserah kita sebenarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Asal jangan kelebihan lifestyle-nya itu ya Pak. Iya kan kalau kebanyakan kan ada rumus, kalau kita lihat fisika, kita ada rumus P sama dengan F per A kan. Pressure itu sama dengan gaya dibagi luas wilayah kan, luas area ya. Jadi kalau kebanyakan gaya itu pasti pressure-nya besar. Betul. Tekanan hidupnya semakin menghimpit. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah arus kas. Jadi basicnya sederhana teman-teman ya. Bisa langsung dipraktekkan sama semuanya. Habis ini bisa langsung praktek catat. Silahkan mau tulis tangan, mau pakai aplikasi, mau pakai Excel, bebas. Silahkan. Nah, kalau kita sudah cek arus keuangan, ini paling enggak yang kedua adalah kita mengecek neraca keuangan kita. Cara mengecek neraca keuangan kita itu kita list teman-teman. Kita list aset kita itu apa saja. Aset itu nanti ada aset lancar, berarti dia yang gampang cair, ya kan? Yang gampang cair itu apa? Ya tabungan, uang cash, kemudian emas, reksadana reksadana pasar uang, deposito. Itu kita catat semuanya teman-teman. Kita punya berapa sih harta saat ini? Jadi neraca keuangan bisa dicek minimal 1 tahun sekali. Itu harus kita update. Kemudian aset guna. Aset guna itu adalah aset yang kita pakai. Contohnya rumah, mobil, motor, dan yang lainnya yang kita pakai. Yang ditulis bukan harga beli teman-teman, tapi harga jual saat ini. Jadi ketika rumah itu kita jual saat ini, harga pasarnya rumah kita itu berapa? Adakah penurunan atau kenaikan gitu ya, Mas? Nanti untuk ngelihat total aset kita. Jadi Mas Jufri saya dulu beli rumah 100 juta, sekarang harganya udah 300 juta. Berarti yang ditulis di neraca di sini di aset adalah yang 300 juta. Kemudian aset investasi, ini teman-teman ya, sudah pernah ngecek belum dana pensiun Astranya itu ada berapa saldonya? Sekarang. Saya Kalau termasuk belum, yang jarang sekali ngecek nih, Mas. Ya, minimum setahun sekali, coba dicek. Itu dicatat di sini teman-teman. Karena itu adalah aset kita. Laporan pajak ya setahun sekali ya. Dana pensiun Astra, kemudian BPJS,
itu juga kita ada nilainya, ada BPJS Tenaga Kerja kan kita ada nilai tunainya kan, itu ada nilainya. Silahkan teman-teman cek. Maupun investasi yang lain. Kalau teman-teman sudah punya reksadana, punya saham, punya emas, yang lain-lainnya itu dimasukkan di sini. Di total jumlahnya berapa? Kemudian itu yang kolom sebelah kiri ya. Kalau kolom sebelah kanannya adalah total hutang. Nah, total hutangnya kita itu ada berapa? Contoh hutang yang jangka panjang, rumah, mobil misalnya. Nah, betul, yang Sisa tengah. hutangnya kita sekarang berapa? Sisa pokoknya. Nah, itu yang kita tulis di sini, di kolom hutang. Kemudian cicilan, kalau kita ada pinjaman online, ditulis juga sisa pinjamannya berapa. Kalau kita punya hutang sama teman, jarang nyatet kan biasanya. Nah, itu tolong catat di sini. Ini Itu nih juga kalau hutang hutang jangka pendek. malas nyatat Ya nih. kan? Oke. Hutang sama teman itu sebenarnya hutang tanpa bunga, cuman berkorban nama, ya kan? Betul, betul, betul. Jadi Kedekatan ya, ya Mas Jufri. ya kedekatan dan juga siap-siap nih kalau nggak kita nggak bagus nih, pembayaran hutangnya nggak bagus, nama kita yang tercoreng kan gitu. Nama baik tercoreng. Jangan sampai kita terkenal ya kan tukang hutang tapi nggak pernah bayar. Betul, Pak. Ya. Kolom kiri kalau kita ada jumlah aset kita, kemudian kolom kanan hutang, itu kolom kiri dikurangin kolom kanan, aset dikurangin hutang, itu adalah kekayaan bersih kita. Oke, dapat kekayaan netonya ya. Ya, sehingga yang tadi itu, yang yang saya sampaikan, debt to asset yang di soal ya tadi ya, debt to asset rasio adalah maksimum 50%. Karena untuk memastikan kita nggak bangkrut teman-teman. Jadi contoh gini, 50% tadi ya. maksudnya itu ketika hutang kita disuruh ngelunasin saat ini, dan kita jual semua aset kita, itu kita masih punya sisa 50%. Betul. Jadi kayak timbangan gitu ya Pak ya, kanan kiri Ya. harus seimbang gitu ya. Jadi yang hutangnya, debt to asset, hutang ke aset itu adalah maksimum 50%. Jadi kalau kita punya aset 1 miliar, maka hutang kita adalah maksimum 500 juta. Kalau kita punya aset 300 juta, maka maksimum hutang kita itu adalah 150 juta. 150. Hutang tadi yang pokok ya, bukan cicilan ya. Misalnya rumah kita masih nyicil 10 tahun lagi, sisa pokok hutangnya tinggal 100 juta. Itu yang kita tulis di kolom hutang. Supaya mencegah kita bangkrut. Kalau ini kita tenang, kita positif, kita bagus lah ya, sesuai dengan beberapa rasio, itu kita bisa dikatakan kita paling nggak hijau. Financial health check up-nya itu kita hijau. Oke, Bagus. tidak hanya medikal ya Pak ya, finansial juga harus ada Ya. check health-nya. Ya, Oke. betul. Dan teman-teman beruntung sekali. Untuk yang batch kali ini saya sudah kerjasama dengan www.okfinancial.com. Saya ada kalkulator untuk mengecek financial health check up-nya dan juga membuatkan rencana pensiun buat teman-teman. Nah, Ini luar kalau biasa. dinilai, teman-teman bisa cek ya di okfinancial.com. Itu kalau teman-teman order di situ untuk berbicara dengan perencana keuangan itu nilainya minimum 3 juta. Kalau di sini teman-teman cukup dengan ikut ini dan habis ini kita ada kuisnya, ada soalnya, teman-teman bisa jawab. Siap-siap ya teman-teman ya. Kita kasih waktu 5 menit untuk ngitung sebentar. Habis itu 2 peserta yang tercepat nanti silahkan dijelaskan. Akan mendapatkan door prize utama. Dua yang tercepat itu nanti akan share. Habis itu yang paling benar atau yang mendekati gitu. benar nanti yang dapat. Hanya satu saja yang dapat. Hanya satu saja. Oke, siap. Hanya satu saja. Siap-siap kalkulator, kertasnya, sebagainya. Ya, soalnya seperti ini teman-teman. Ya, Pak Ali ini karyawan senior pabrik manufaktur. Januari tahun 2019 punya gaji pokok 8 juta dan uang lembur 2 juta. Buatkan anggaran bulanan yang baik untuk Pak Ali. Nah, pada Januari 2020 gaji pokoknya naik menjadi 10 juta dan uang lemburnya tetap 2 juta. Buatkan anggaran bulanan yang baik untuk Pak Ali. Tadi mengikuti format yang tadi ya, 40%. Neraca tadi ya. Oh iya. 30% hutangnya dia, 30 maksimum cicilannya dia berapa. Kemudian lifestyle sama zakatnya tadi kan 10%. Kemudian proteksinya itu dia 10%. Biaya bulanannya dia 40%. Dan seterusnya. Coba dibuatkan. Nanti yang paling cepat
dipantau ya, Bu Dev ya. Oke, siap. 5 menit waktunya dari sekarang ya, Pak ya. Ya, Oke, 5 menit dari teman-teman, sekarang. silahkan. Ada 2 soal gitu ya. Untuk membuatkan anggaran bulanan yang baik untuk Pak Ali. Oke, yang baik ya. Jangan yang hura-hura. Ini kayaknya saingannya banyak nih Mas Jufti nih. Ada yang PIC Cost juga di sini tadi. Mas Eko ini, wah. Benar-benar saingan utama nih buat teman-teman yang lain. Ada Mas Lutfi juga kayaknya ya tadi ya. Oke. Ini gaji pokoknya naik nih. Yang soal yang kedua nih. Nah, apakah lifestyle-nya juga naik ini? Teman-teman boleh langsung masukkan di kolom chat jika sudah ada yang selesai menghitung. Atau boleh show langsung misalkan gitu ya, nulis di kertas kemudian mau di ini, di Ya, foto, boleh. di share. Metode apapun boleh. Oke. Kan ada Metode. variabel cepat. Oke, ada yang variabel bertanya Pak Ahmad Dendi Syauki. Boleh silakan open mic-nya Pak Ahmad. Selamat sore, Pak Sore. Jufti. Selamat Sore, sore, Mas. Mbak Dewi. Saya sudah menjawab sih. Oke, luar Atas biasa ini kecepatan rencananya. tangannya nih. Karena Oke, tadi berarti saat mau Pak langsung Jufti jelasin, disampaikan ke langsung ya? Berarti ini langsung ya Pak ya? Ya, langsung aja. Iya, boleh. Silakan disampaikan Pak Dendi. saya share screen atau gimana? Boleh kalau lebih nyaman di share screen atau dibacakan juga boleh. Tapi lebih enak di share screen sebenarnya ya. Mau share screen? Ya, oke. Silakan. Di kolom chat juga boleh Pak, nanti saya ini. Boleh silakan. Oke. Iya, Tadi di oke. tahun 2019 kalau di total pendapatan per bulannya kan 10 juta 10 ya. juta, betul. Di tahun betul. 2020 itu 12 juta. Kalau saya ngacunya ke persentase tadi ya, idealnya ya, Nah, dari pattern general itu untuk jawaban nomor 1 rutinnya 4 juta, cicilannya 3 juta maksimal, asuransi maksimal 10 juta, 1 juta sorry, tabungan 1 juta, zakat 250.000, lifestyle-nya maksimal 750.000. Dan kalau untuk yang 2020 rutinnya 4.800.000, cicilannya 3.600.000, asuransi 1.200.000, tabungannya 1.200.000, zakat 300.000 dan lifestyle 900.000. oke, Ya, oke. betul Sip. sekali. Ada lagi? Luar Satu biasa lagi? nih. Ada lagi mungkin yang sudah selesai juga selain Pak Dendi? Tangan buat Pak Dendi. Oh, luar biasa. Terima kasih. Saya aja mungkin nggak sempat ya bikin sedetail itu ya. Sama-sama Pak Dendi. Saya sambil ngitung-ngitung juga soalnya tadi. Biar Oh, bisa jadi diimbangkan. sekalian. Ya, copy paste gitu ya. Oh, ngitung gitu ya. Saya ini sambil materi sambil harus ngitung nih keuangan saya gitu ya. Oke, Pak Melas, luar biasa. Silakan Pak Melas. Saya yang tahun 2020 ya. Oke, boleh. Oke, tadi Mau langsung atau sebenarnya, share screen nih? aduh aku pakai handphone lagi meeting yang lain juga nih, double meeting. Oke, boleh. Langsung aja. Nanti aku dengan gaji pokok 10 juta, lemburan 2 juta, maka biaya yang tepat untuk untuk gajinya, kebutuhan rutin 40% sebesar 4.800.000, cicilan 30% sebanyak 3.600.000, lifestyle 7,5% 900.000, dengan zakat 2,5% 300.000, tabungan minimal 10% 1.200.000, dan asuransi di 10% 1.200.000. Total 12 juta rupiah. Oke, sama berarti nih Mas Jufti. Ya kan, sama dengan Pak Ya. Dendi tadi. Oke. Oke, sip. Langsung ya dari 2 itu kita coba buka dulu jawabannya dulu. Ada yang ini lagi mengangkat tangan lagi nih. Apa Sudah ya, cukup boleh? berarti 2 aja ya? Boleh Boleh kalau yang Aranto, terakhir ya, kalau 3 ya, boleh. terakhir boleh. Kan udah ngacung Pak nanti. Aranto mungkin sudah angkat tangan, kasihan tangannya pegel. Iya nih kasihan nih pegel nih Bu. Aduh. Oke, silakan Pak Aranto.
Tapi jujur sih Bu, kalau saya belum ngitung sih Bu. Cuman kalau saya bukan koreksi ya, kalau dari saya sih sebenarnya kalau yang lemburnya itu mungkin nggak dihitung sih Bu. Kalau saya sih, saya lagi ngitung tapi belum selesai nih Pak. Gitu Pak. Kalau Tapi untuk udah yang pede awal ya. sih, Hmm. iya. Hmm. Kalau ini sih, kalau Oke. saya lemburnya nggak saya masukin sih kalau ngitung. Gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi dipangkas ya. Uang lembur itu Iya, uang bonus lah ya, iya itu harapannya seperti bonus itu. itu. Oke, Ya. Ya, begitu Mas. Ya kira-kira paham oke. lah ya Mas Yufti ya maksudnya Mas Ya. Ranto ini. Jadi dari jawaban ketiga tadi Pak Dendi, kemudian Pak Melas, sama Pak siapa terakhir tadi? Pak Ranto. Pak Rento. Ya, Oke. jadi kita akan coba bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat hitungannya dari masternya nih. Mana nih yang baik dan benar nih. Ini udah share screen belum? Sudah, tapi belum muncul untuk yang slide yang selanjutnya nih, Mas. Oke. Oke, Oke, teman-teman. sudah terlihat. Jadi yang paling tepat ya sebenarnya tadi Pak Rento ya tadi ya. Jadi kalau bisa memang lembur itu tidak dimasukkan, teman-teman. Jadi lembur itu langsung masuk tabungan. Sehingga dari yang 8 juta itu kita alokasikan sesuai dengan yang hitungan tadi. 2,5%, kemudian lifestyle, asuransinya kita berapa, cicilan wajib, kebutuhan hidup. Dan ketika kita naik gaji tahun 2020, ini ada yang bisa ini nggak ngelihat bedanya nggak? Bahwa tabungannya Pak Ali itu dia bisa Naik. menabung ya, maksudnya menabungnya itu betul. adalah dia meningkat hampir 1 juta, hampir 2 juta dia bisa meningkat. Oke. Kenapa? Karena dia mempertahankan gaya hidupnya. Nah, Kebutuhan hidup dan gaya hidupnya itu dipertahankan, teman-teman. Sehingga malah apa? diturunkan loh ya Pak ya. Diturunkan itu ya. Sehingga apa? Ketika gaji kita naik, ya kan? Gaya hidupnya tolong tetap kita dengan gaya hidup yang ada. Meskipun gini, misalnya ada yang nanti ada inflasi atau apa ya, yaitu naik yang inflasi normal lah dikit ya. Tapi paling enggak lifestyle kita nggak usah naik teman-teman. Yang kita naikin tabungan aja. Nah, betul-betul ini nih kuncinya. Jadi ketika kita bulan Januari ada kenaikan gaji, misalnya yang naik gaji, alhamdulillah, ya kan? Atau bulan Juli misalnya ada yang naik gaji di bulan Juli, itu gaya hidupnya tetap kita kita tambahkan di tabungan kita. Ini adalah sarannya. Tentu nanti juga harus ada tujuan keuangannya itu apa supaya teman-teman bisa lebih semangat untuk menabung. Jadi dari sini nanti yang menang karena nggak bisa semuanya nggak ada jawaban yang betul. Jadi nanti yang dapat itu tiga-tiganya deh saya kasih, tapi nggak gitu komplit ya. ya. Ya, tiga-tiganya yang Oke. menjawab ini saya kasih. Oke, siap. Semuanya dapat financial health check up, tapi untuk yang pertama yang Pak Rento tadi nanti dapat yang pensiun, tambah untuk yang perencanaan Oke, pensiun. luar biasa. Karena menjawab tadi ya, lembur Ya, tidak masuk hitungan. betul. Oke, Itu luar poin yang biasa. penting. Selamat untuk 3 pemenang tadi ya. Ada Pak Melas, Pak Dendi, dan Pak Ranto. Ya, Oke, nanti bisa kontak saya ya, karena nanti saya siap. ada Google Form-nya, nanti teman-teman tinggal isi di situ, Oke, isi sesuai dengan kondisi yang ada, nanti bisa langsung saya akan kirim perencanaan keuangan dan juga perencanaan pensiunnya. Sip. berikut konsultasi ya Mas Yufti ya, kalau misalnya ada Kenapa? bingung-bingung ya. Konsultasi Berikut bisa. konsultasinya ya. Ya, bisa. Oke, luar biasa. Ya. Oke, Kita lanjut ya teman-teman ya materinya ya. silakan Pak, dilanjut. Dana darurat adalah secara umum adalah minimum 3 sampai 6 kali. Tapi itu bergantung pada kondisi kita, teman-teman. Kita berkeluarga atau masih single, kita anaknya berapa. Karena fungsinya dana darurat adalah mencegah kita untuk menambah hutang. Ketika rumah bocor, mobil rusak, pagar rusak, kompornya rusak ya kan, kulkasnya rusak, itu nggak mengganggu cash flow kita. Jadi kita sudah siapkan dana darurat kita, teman-teman. Dan itu adalah minimum 3 sampai 6 kali dari pengeluaran bulanan rutin kita. Menempatkannya di mana? Dana darurat bisa ditempatkan di produk-produk yang liquid. Yang dia itu gampang untuk kita cairkan, gampang untuk kita akses. Contoh di tabungan boleh, di logam mulia boleh, di deposito juga boleh. Deposito yang 1 bulan kan ada. Atau kita pakai reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang teman-teman bisa akses. Sekarang banyak sekali fintech
yang menyediakan itu, teman-teman bisa belajar, pelajari dulu, kemudian bisa mulai menabung di reksadana pasar uang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi ini ya teman-teman ya, disiapkan dana darurat ya. Jadi bukan temennya dana darurat. Wah, gua masih ada temen lah. Nanti kalau ada Nah, ini apa-apa gua pinjem temen ngandelin tadi itu. temen nih daruratnya nih. Aduh. Atau ngandelin Terus orang temennya tua. juga lagi darurat, nggak bisa deh. Supaya kita nggak terjebak dengan hutang lagi. Ya, Betul, betul. oke. Lanjut ya teman-teman. Tuh di Lanjut. chat ada yang tanya kenapa anak-anak malah 9 kali. Oke. Oh ya ini ada yang bertanya nih, Pak Oh, Anggra itu Ferdi. tipe itu. Yang paling banyak 12 kali. Itu gambarnya sorry, itu tipe. Jadi Yang kebalik. anak 1 ya, betul kebalik. Ya, thank you ya. Nanti Oke. aku perbaiki materinya. Sip. Kembali luar biasa. Jadi sekali ini Pak Anggra. Ya. Nah, kemudian kalau kita udah Oke. belajar arus kas, kita ada neraca, Ini ya. Oke, sip. kita ada arus kas, kita ada neraca, kemudian kita juga sudah persiapkan dana darurat kita, maka ada baiknya kita adalah siapkan dengan proteksi kita. Saya ambil contoh adalah ban mobil ya teman-teman ya, spare ban atau spare tire itu selalu pasti ada di mobil. Pernah nggak teman-teman yang ngerasa, sebenarnya dalam 1 tahun mobil saya nggak pernah meletus kok Mas Yufti, nggak pernah meletus ini. Ya udah kalau gitu ban cadangannya saya ambil. Pasti pada nggak mau. Oh nggak mau. Nanti jaga-jaga. Nah, fungsinya konsep proteksi itu adalah seperti itu teman-teman. Seperti yang spare tire, dia tidak pernah kita pakai, tapi akan kita pakai saat kondisi yang menentukan. Iya. Saat kondisi darurat kita menentukan. Karena seperti ini teman-teman. Ya, pertanyaannya buat teman-teman semua adalah apa yang kita wariskan bila kita besok itu ditakdirkan untuk meninggal. Kalau dengan COVID kemarin benar-benar ya, ada yang teman saya habis ngobrol minggu depannya sudah meninggal karena COVID. Teman-teman sudah pernah menghitung nggak? Tadi kalau teman-teman sudah punya ngecek asetnya, paling nggak sudah bisa ngitung. Oh nanti yang saya wariskan ke anak saya atau ke istri sama anak saya untuk yang suami itu adalah sekian gitu. Sehingga kita bisa ngecek dana BPJS kita itu berapa, dana pensiun kita berapa, tambahan nanti dari asuransi jiwa berapa, santunan dari ADM itu berapa, santunan dari serikat ataupun sumbangan yang lain ya, itu berapa, nanti dikurangin hutang. Nah, itu yang akan kita wariskan ke istri sama anak kita. Pertanyaannya, Jangan sampai mewariskan hutang ya Pak ya. betul, jangan sampai kita mewariskan hutang. Pertanyaannya bisa bertahan berapa lama keluarga kita, istri sama anak kita dengan Betul. uang yang kita wariskan seperti itu. Pasca ditinggalkan ya. Ya, kalau benchmark nih saya udah siapkan. Saya itu udah ngitung ya minimum kalau ketika saya meninggal dunia di luar yang ini ya, di luar BPJS, dana pensiun Oke, semuanya iya. itu saya siapkan 1 M Oke, Pak. untuk keluarga saya. Dengan saya membayar hanya 500.000 setiap bulan. Dan itu adalah produk syariah. Jadi teman-teman harus cari yang seperti itu karena ini buat keluarga kita gitu. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan apa buat keluarga kita? Ya memang semua ada takdirnya ya. Takdir ditentukan diatur sama Allah. Tapi kita juga bisa mengatur takdir kita. Ketika kita meninggal tidak sesuai dengan rencana kita sebelum masa pensiun, paling enggak anak kita bisa tetap sekolah. Istri kita enggak kesusahan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman kalau sekarang sudah punya polis ataupun apa, nanti bisa cek di link yang ada di bawah itu. Teman-teman nanti bisa tanya ke saya di luar sesi ini. Karena ini pembahasannya pasti banyak personal. Nanti silakan untuk karyawan ADM, untuk rekan saya seperusahaan itu saya memang berusaha sebisa mungkin saya akan bantu. Ya. Oke. Nah, kemudian kemarin atau ini kan sudah ada pollingnya ya teman-teman ya, dan saya senang sekali ya teman-teman sudah ngisi polling. Jadi memang problem utama di kita itu adalah susah nabung 39%. Yang kedua itu adalah utang. Wah terlihat yang hutangnya banyak ya. Ya, coba di scanning Bu Dev.
muka-muka hutang di mana itu? Pesertanya. Pas saya screening itu, waduh, gonjal-ganjil semua nih, kelihatan semua ini. Dan yang ketiga adalah lifestyle yang tidak terkendali. Ini nih Lifestyle yang tidak terkendali itu adalah saya contohkan gini, kita memaksakan teman-teman. Karena kita melihat komunitas mungkin ya, karena orang-orang yang lain ya, tetangga gitu mungkin ya. Karena tetangga kita membeli apa, teman kita membeli apa, sehingga kita merasa, oh masa saya sebagai Beli karyawan kalah dong, betul. ADM sudah permanen ya kan, saya udah leader, saya udah foreman, saya udah supervisor, bahkan saya udah manajer sekalipun, ya kan, saya harus bisa seperti itu. Itu jangan dikontrol oleh orang lain. Kita harus mengontrol uang kita sendiri. Kita mindful, Jangan dikontrol orang lain. kita tenang, kita atur uang kita, ya kita atur hidup kita. Ya. Dan yang tadi terkait dengan kartu kredit ya, kalau kita ada hutang yang menumpuk, maka saran yang terbaik adalah yang pertama jangan nambah hutang ya. Jadi jangan ditutup dengan hutang yang lain. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, nabungnya jangan dulu deh. Pengertiannya apa? Berarti uangnya bukan ditabung, tapi fokus untuk pelunasan hutang. Pelunasan hutang, betul. Dan kita tahan diri kita. Pengeluaran yang non primer itu kita tahan. Supaya apa? Kita fokus bisa pelunasan hutang dan jangan kabur. Misalnya kalau kita merasa ini sama bank ya, kita bisa ngobrol kok sama bank. Cicilannya saya berat nih, saya meminta restrukturisasi, minta perubahan. Apakah masa masa bayarnya diperpanjang atau cicilannya diperkecil? Yang penting kita ngomong teman-teman, jangan kabur sama bank. Kartu kredit pun juga sama, jangan kabur. Nah kalau kita udah terlanjur terjebak kartu kredit, nah ini yang saya sarankan ya memang segera dilunasin dulu kartu kredit. Karena bunga berbunganya itu yang akan mencekik kita. Dan kalau teman-teman punya kebiasaan membayar membayar minimum ya. Ntar saya bayar ada minimumnya ya Pak ya. Habis itu nanti pas bonusan nih Desember nanti saya lunasin. Nanti Januari minimum lagi, bayarin lagi. Itu padahal belum tentu ya, bonusan kan bonus ya. Kita nggak tahu angkanya nih ya, betul. Itu teman-teman kalau dihitung itu bunganya itu bisa sampai 48% per tahun teman-teman. Jangan nyumbang ke lembaga yang ngasih utang. Iya, ngasih garam ke lautan ya Pak ya. Teman-teman lebih baik segera lunasin hutang, habis itu nabung. Karena itu yang lebih baik. Dan teman-teman yang punya kebiasaan bahwa kartu kredit itu adalah tambahan uang, itu juga dihilangkan teman-teman. Kartu kredit itu hanya alat bantu bayar. Sehingga ketika kita sudah keluar tagihan, ya kita langsung bayar di bulan itu juga. Iya, segera dilunasi setiap bulan. Betul, karena memang cuman alat bantu aja. Misalnya kita beli tiket pesawat untuk pulang kampung. Atau kita belanja pakai kartu kredit, ya kita belanja karena kita mampu, karena ada uangnya kita. Kartu kredit itu untuk memudahkan pembayaran, misalnya dapat poin, dapat bonus, itu kan juga benefit kan. Kalau belanja pakai kartu kredit kadang kan ada potongan-potongan, itu kan benefit buat kita. Itu kita pakai fasilitas itu. Tapi fasilitas yang minimum paymentnya nggak usah kita pakai. Kita harus bayar full, 1 bulan lunas. Dulu saya pernah terjebak kartu kredit sampai 4 kartu kredit. Luar biasa nih. Dan saya bayar minimum. Saya bisa ngomong kayak gini kan saya ngerasain sendiri. Real fact ya Pak ya, real fact nih Mas. Dan jadi saya bayarnya memang profesinya Mas Juf. Saya bayarnya memang nunggu bonus, bener-bener nunggu bonus. Nunggu bonus saya bayar. Habis itu gaya hidup saya pakai kartu kredit lagi, bayar minimum lagi. Dan itu akhirnya begitu saya belajar ini dan saya ibaratnya semedi ya, mendapatkan ilham ya kan, mendapatkan pencerahan, akhirnya saya stop kartu kredit sekarang tinggal 1. Itu pun yang dari Permata. Kenapa? Karena yang nggak ada biaya tahunannya. Jadi saya cari yang untung buat saya. Jadi teman-teman pakai strategi itu. Ya. Yang kemudian yang tadi kan kita malas nabung ya. Oke, yang kedua presentasinya malas nabung, betul. Kok Mas Jufti saya kok susah banget ya buat nabung. Saya kok susah nih mau nabung uangnya udah habis Mas Jufti. Aduh, tanggal 24 saya udah semangat untuk nabung. Ternyata tanggal 24 uang saya udah habis. Jadinya saya niatnya oke deh bulan depan saya akan nabung. Ternyata bulan depannya lagi tanggal 24 habis lagi. Aduh, saya udah niat nih nabung. Sama kayak diet dong itu ya, terus aja nggak kelar-kelar. Nah,
Strategi untuk menabung adalah yang pertama di awal, teman-teman. Nabung di awal. Kalau saya sharing dari saya, setiap tanggal 25 begitu saya dapat gaji, itu langsung akan saya masukkan ke pos tabungan saya. Kenapa saya bisa itu? Karena sudah ada arus kas, teman-teman. Sudah ada Betul. alokasi, sudah ada Pencatatnya budget. tadi udah jalan ya, Pak? Betul. Begitu udah Pencatatnya jalan, udah jalan. teman-teman tanggal 25 pasti sudah langsung nabung otomatis gitu. Yang untuk biaya ini sudah kita sisihkan, yang untuk biaya hidup baru yang kita pakai. Oke. Dengan catatan tadi ya hutang sudah lunasi. Ya, yang hutang kartu kredit. Nah, tentunya yang Betul. cicilan ya, cicilan-cicilan kita oke. Bukan berarti nggak boleh ngutang, teman-teman. Teman-teman boleh Iya. ngutang, tapi ya maksimum 30 sampai 30 35%. sampai 35%. Dan Oke. kita nabung dengan tujuan. Nah, kenapa saya bisa, kok Mas Jufti kok bisa ya, Din? Karena saya udah bayangin, saya udah ngitung uang sekolah anak saya. Sekarang anak saya usia 5 tahun. Nanti SD-nya biayanya berapa? SMP-nya biaya berapa? Inflasi ya. Oke. Betul. Pendidikan untuk kuliahnya dia berapa? Itu saya udah saya hitung. Dan kalau nggak saya siapkan dari sekarang, saya berfoya-foya di sekarang, saya habiskan semua uang saya, ya memang bisa seperti itu. Nanti anak saya nggak akan dapat pendidikan yang layak. Dan saya nggak mau seperti itu. Makanya harus nabung dengan tujuan. Teman-teman pengen iPhone, boleh. Pengen apa, boleh. Tapi jangan ngutang. Tabung dari sekarang. Oh, saya nabung pengen beli iPhone, pengen beli motor, pengen beli apa. Ya, jadi masalah itu sekarang banyak sekali tawaran hutang dengan mudah nih. Oke, ada yang angkat tangan nih, Mas Yufti. Pak Yanto boleh? Mungkin Silakan. langsung tertarik nih. Boleh ya, dipersilakan. Oke, silakan open mic. Pak Yanto. Halo, suaranya belum terdengar. Atau kepencet ya mungkin? Atau mungkin tulis di chat juga nggak apa-apa. Ah, boleh. Tulis Nanti di chat Bu boleh. Dev yang bacain. Kan Siap, saya kan nggak bisa ngeliat di sini. Oke. Siap, boleh dilanjut Mas Yufti. Nanti saya akan bacakan kalau sudah. Ya, dan buat rekening terpisah, teman-teman. Jadi rekening terpisah supaya tadi teman-teman bisa nabung ataupun juga sudah punya porsi tabungan mau nabung di mana, apakah emas ataukah reksadana atau yang lain, itu teman-teman sudah punya porsinya. Tapi dengan buat 3 rekening terpisah itu paling enggak satu yang buat tabungan, satu yang untuk hidup, yang satunya misalnya untuk lifestyle. Jadi kalau tabungan yang di rekening yang untuk lifestyle-nya udah habis posnya, berarti udah nggak boleh gaya lagi gitu. Lifestyle-nya udah habis gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita bagi alokasi keuangan kita, ada yang kita tabung, ada yang kita untuk hidup, dan kita untuk yang menikmati dari hasil yang kita dapatkan. Oke, Mas Yufti ini ada pertanyaan nih, boleh langsung disampaikan atau nunggu nanti? Boleh, langsung aja. Oke, dari Pak Hasan B, seberapa penting kita mencatat seluruh hutang yang menjadi fokus kita untuk diselesaikan agar kita mendapatkan semangat untuk menyelesaikannya. Nah ini nih masalah hutang tadi nih. Sangat penting. Seberapa penting? Oke. Mencatat itu penting. Jadi nggak hanya hutang saja, tapi juga aset ya. Tadi ya, hutang dan aset dicatat Pak Hasan. Sehingga Pak Hasan akan mendapatkan kekayaan bersih Pak Hasan itu berapa. Dihitung, oh sekarang kekayaan bersih saya itu sekian. Kemudian tadi pakai debt to asset ratio. Hutang saya dibanding dengan aset saya itu maksimum 50%. Sudah lebih dari 50% belum? Kalau sudah lebih dari 50%, nggak usah kaget, nggak usah panik ya kan. Cukup tenang saja, dikumpulkan uangnya, hutangnya dilunasin, jangan nambah lagi. Kan kita sekarang kan jargon yang sering saya dengar kan, kalau nggak utang itu gimana ya Mas Jufti ya, nggak enak gitu loh. Kan ada koperasi ya, gitu ya. ada koperasi, ada ini, itu Ditawarin terus sayang gitu kalau nggak hutang ini. gitu ya. Itu teman-teman akan mindful kalau teman-teman sudah punya tujuan keuangan, teman-teman tahu neraca keuangannya, kekayaan bersihnya berapa, dan teman-teman bisa mencatat pengeluaran bulanan itu berapa. Itu akan tenang. Gaji naik berapapun teman-teman akan tenang. Oh ini buat anak saya. Oh ini buat haji. Oh ini buat pensiun, tambahan pensiun. Pasti tenang teman-teman. Enggak gupuhan. Ada yang nawarin hutang juga nggak terlalu langsung kepengen gitu ya. Betul. Mas. Sudah Meskipun tahu neracanya soalnya. Ya. Dan lanjut yang itu tadi ya. Tipsnya itu adalah yang penting adalah niat dan disiplin teman-teman. Nggak ada saya ngomong kayak gini sampai 1 hari 24 jam pun. Kalau teman-teman nggak punya niat untuk merubah diri sendiri, nggak akan bisa. Nah, betul. Dan disiplin kalau cuman hari ini aja inget, besoknya nggak inget, ya nggak akan bisa jalan juga. Makanya tadi
apa namanya, hukum 2190 ya, untuk membuat kebiasaan baru 21 hari, untuk membuat habit, menjadikannya sebagai habit dan itu matang 90 hari. 90 hari. Kalau saya dari tahun 2015, berarti sekarang udah super habit berarti itu. Udah di luar dari 50.000 jam terbang kayaknya Mas Yufti ini ya. Dan itu juga yang bisa penting, dipercepat ya, bisa dipercepat atau diperlambat sesuai dengan tadi ya, kedisiplinannya tadi. yes, betul, Oke. betul. Dan yang Karena itu rata-rata ya. tips terakhir itu adalah open dan jujur sama pasangan. Nah, Jadi ini nih. buat bapak-bapak sekalian ya kan sangat penting ya untuk open dan jujur dengan pasangan. Supaya apa? Gaya hidupnya bisa dikendalikan gitu loh. Kalau kita nggak ngasih tahu istri kita, anak kita bahwa penghasilan kita segini loh, otomatis mereka ekspektasinya juga akan tinggi, tidak sesuai. Dan kita misalnya sebagai suami, sebagai cowok pasti pinginnya memenuhi kan keinginan istri sama anak. Nah, itu kita harus buat visi yang sama. Istri, suami, istri dan anak itu punya visi yang sama. Oke, gaji kita sekarang segini ya. Gaya hidup kita harus segini. Supaya apa? Kita harus nabung segini. Supaya apa? Kita nabung buat anak kita, buat pendidikan anak dan yang lain-lain. Karena kalau kita nggak open dan nggak jujur dengan pasangan, itu kita akan susah. Kita akan susah untuk menabung. Dan ini saya terapkan awalnya memang susah open dan jujur dengan pasangannya. Tapi begitu kita sudah terbiasa, maka kita punya kalau dulu istri saya itu sukanya ke Starbucks setiap minggu, Sabtu Minggu, ya kan bisa ketahuan satu kali makan bisa kalau Starbucks bisa 100.000 ya kan, Itu kalau pandemi gimana itu ya ya? 200.000 kali 4 sebulan udah 800.000. Waktu itu gaji saya berapa? Belum makan yang lain. Ya. Kalau dikumpulkan berapa itu kita bisa tabung? Nah, begitu sudah sesuai, akhirnya dia tobat sendiri, nggak ke Starbucks. Ya ke Starbucks paling 2 bulan sekali order ya kan, Pak. Kalau sekarang order Kalau kan kepengen kita ya. datang kan. Ya kalau pengen aja. Iya, betul. Bukan berarti dengan perencanaan keuangan ini kita mau hidup susah kok. Sawangannya kok hidup susah gitu ya Mas Jufti ya. Enggak teman-teman, bukan hidup susah. Kita menikmati uang kita yang sekarang sambil kita mempersiapkan masa depan. Masa depan, oke. Kalau teman-teman pengen senang-senang, pengen liburan, boleh niatkan dari bikin rencana nabung. Jangan ngutang. Nabung tadi ya. Jangan utang. Mau liburan ngutang nih. Update di medsos dikejar-kejar orang nggak tenang. Oke. Dengan ini semua, harapan saya teman-teman semua bisa menata kehidupannya dengan lebih baik, bisa menata keuangannya lebih baik, teman-teman akan tenang, kerja juga lebih tenang, karena sudah tahu tujuan keuangannya, teman-teman juga karena sudah tahu anggarannya, teman-teman itu ketika nggak ada kesempatan untuk lembur Panik juga nggak ya. khawatir, ya kan? Ketika kita kemarin krisis ya kan kita produksi turun sekali juga kita nggak gawat nggak panik, kita tetap tenang. Mau lemburannya banyak kita tetap tenang, lemburan nggak ada kita juga tetap tenang. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi lemburan itu jangan masuk ya, jangan masuk di ini, apalagi sampai dijadikan lifestyle. Oke, silakan dilanjut. Oke, itu aja materinya. Ini sudah terakhir ya Mas Yufti ya. Hari ini nge-lag. Oke. Ya. Ini sudah terakhir ya, Mas? Ya, sudah terakhir ya, teman-teman ya. Makasih teman-teman ya. Saya ada kelas untuk alumni semuanya yang di ini saya itu ada kelas Telegram. Jadi nanti kalau ada seminar atau training yang free maupun yang bayar dan itu nanti akan saya share di grup itu. Nanti informasi ketika teman-teman mau nambah ilmu, mau nambah wawasan banyak sekali teman-teman. Biasa setiap minggu juga ada sedang nambah utang ya. Easy Life ya kalau Betul nambah lah, utang. Pak Gun. Janganlah. Kalau nambah utang ke Pak Gun aja mungkin rasa teman, Pak. Dan juga teman-teman yang mengorbankan nama baik. Tadi yang terkait dengan proteksi ya, karena pengalaman saya dulu saya udah buka tutup proteksi itu 2 sampai 3 kali. Ya karena dulu yang pertama ngambil karena yang ngasih tawaran teman saya nggak enak. Wah nggak enak nih teman saya nih. Nggak enakan. Ya udah lah gua ambil. Ternyata ketika saya cek dalemannya itu nggak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Padahal yang saya butuhkan tadi uang proteksi ketika saya dipanggil lebih dulu ya kan. Itu buat keluarga saya paling enggak di luar dana pensiun Astra, di luar semuanya itu saya kasih tambahan 1 M buat keluarga saya. Itu aja. Oke ya, itu aja teman-teman. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Silakan kalau ada. Oke, terima kasih banyak Mas Yufti. Jadi untuk link tadi bisa di-share di kolom
chat mungkin ya nanti ya. Linknya nanti akan kita share di kolom chat. Teman-teman bisa join di situ, Telegram gede ya. Kapasitasnya bisa sampai ribuan. Jadi boleh. Oke, untuk pertanyaan saya open ya. Jadi nanti untuk penanya terbaik akan siap-siap mendapatkan door prize juga. Oke. Pak YP ini tadi mungkin kepencet ya, dari tadi saya panggil belum jawab. Pak Yanto Rahmat, sorry. Oh, Pak Yanto, apakah ada di sana? Halo, belum terdengar ya? Oke. Ada. Boleh langsung di kolom Pak chat Jupri. ataupun langsung Ya, untuk Pak Yanto, open mic. sehat Pak Yanto. Oh ada? Oke, Ya. Pak Yanto. Saya kira kepencet. Iya, Oke, iya Pak Jupri. Aduh, udah lama nih nggak ketemu nih. Iya, kangen nih sama Pak Yanto nih. Pak Jupri, ya menarik sekali ulasannya. Cuman yang akan saya tanyakan Pak Jupri, kelihatannya kalau cuman kita hanya mengandalkan gaji, terus kita tabungin, lah itu akan sampai kapan kita bisa berkembangnya? Bagaimana kalau uangnya sudah kita kumpul itu kita bikin usaha aja, maksudnya diputar uangnya. Itu bagaimana Pak Jupri? Ya, Pak Yanto Rahmat. Semoga sehat Pak Yanto Rahmat, kangen banget. Dulu sering banget lah makan bareng sama Pak Yanto nih saya. Jadi kawan lama ini. uang yang kita sebenarnya memang ada ketika kita sudah mindful dengan tujuan kita itu apa, Pak Yanto boleh Pak Yanto untuk buat usaha. Atau teman-teman yang kalau usaha kan kadang membutuhkan fokus ya, kadang membutuhkan sumber daya, kadang membutuhkan modal. Dan itu harus dipikirkan dengan baik. Ya silakan saja teman-teman kan sudah bisa mengkalkulasi kan ketika itu tadi kan kita bisa mengatur uang kita. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya waktu untuk nggak punya waktu untuk usaha, itu teman-teman bisa menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang ada. Misalnya untuk jangka panjang kita bisa menggunakan saham, kita bisa menggunakan reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap untuk jangka pendek atau jangka menengah. Jadi itu tergantung tujuan keuangan kita, Pak Yanto. Jadi kalau kita memang nggak sempat untuk usaha ya nggak apa-apa gitu. Ya pengertian saya menabung itu bukan berarti ditabungkan di bank saja ya, karena instrumen untuk menabung banyak sekali. Ada yang di deposito itu sekitar 4%, reksadana pasar uang itu sekitar 5 sampai 6% per tahun kenaikannya. Kemudian reksadana pendapatan tetap atau 8%-an setahun ataupun juga obligasi. Itu bisa kita lakukan dan itu untuk teman-teman yang memang nggak bisa berusaha. Tapi kalau teman-teman ditabung kemudian ada usaha ya itu boleh. Silahkan saja. Yang penting adalah ketika kita bekerja sebagai karyawan, usaha kita kan nggak mengganggu performa kita di kantor kan, istilahnya kan gitu. Usaha kita jalan, performa kita di kantor juga jalan. Jadi nggak apa-apa banget Pak Yanto. Oke, ada usaha, ada reksadana, ya seperti itu ya tadi ya. Ya. Mungkin untuk Jadi yang itu yang tidak ibaratnya bisa itu investasinya yang Pak Yanto Rahmat tadi itu adalah investasi di sektor real. investasi, betul. Sektor Investasi yang real berarti misalnya nyumbang patungan dana untuk bikin bakso atau Nah, ya. warung mie ayam atau apa itu boleh ya kan Yes, silakan ya. dihitunglah pendapatan atau kenaikannya per tahun itu nanti berapa. Nanti kalau teman-teman yang enggak itu pakai investasi di sektor keuangan. Bisa saham, bisa reksadana, bisa obligasi, bisa suku, Oke, macam-macam. banyak sekali pilihannya. Oke. Ya. Yang penting tadi itu ya dasarnya literasi. Nah, Mau betul. usaha juga harus ada literasi, masuk ke lembaga keuangan juga harus ada literasinya. Selesai dengan hutang tadi, terus bisa menabung, neracanya aman ya Mas ya. Oke, selanjutnya dari Pak Hasan B nih, semangat sekali dari tadi nanya. Di sisa berapa tahun kerjakah kita harus bebas dari hutang? Oke, mengingat bekerja di ADM dibatasi hanya sampai umur 55 tahun. Oke. Ya Boleh. sebenarnya hutang sampai usia 55 juga nggak apa-apa hutang, yang penting 30% kan maksimal gitu. Lebih bagus lagi memang nggak punya hutang gitu. Dan teman-teman sudah bisa mengukur kan, Pak Hasan sudah bisa mengukur ketika ini cicilannya 10 tahun nih, berarti 10 tahun kalau nyampe ya kan. Kita 10 tahun kalau nyampe baru kita selesai nih hutang kita nih. Karena kalau kita dan yang penting kita juga tentukan hutangnya itu hutang konsumtif atau hutang produktif.
Kalau dikombin dengan pertanyaan Pak Yanto tadi, saya mau hutang untuk usaha, ya boleh silahkan, tapi dihitung bayar pendapatan per bulan dibandingkan dengan cicilannya itu lebih tinggi mana. Habis itu BIP-nya setelah berapa bulan, setelah berapa tahun. Dihitung aja Pak. Yang kalau ada yang menguntungkan buat kita ya kita ambil. Kalau saya karena memang bukan ininya pengusaha, ya pasti saya pakai instrumen keuangan. Untuk jangka panjang saya tempatkan uang saya di saham. Kemudian untuk jangka menengah saya tempatkan di reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang jangka pendek ada yang di reksadana pasar uang, ada yang di emas, ada yang di deposito. Jadi sesuai dengan tujuan keuangan kita, teman-teman. Yang penting itu tadi ya, ketika setting tujuan itu jelas. Misalnya Pak Hasan mau naik haji usia 55, saat pensiun saya akan naik haji. Dihitung biaya naik haji sekarang itu berapa, usianya sekarang berapa, untuk menuju ke 55 tahun itu berapa tahun lagi. Habis itu diperkirakan nanti naiknya berapa persen biaya haji. Habis itu ditabung dari sekarang. Pun juga sama dengan tujuan yang lainnya. Pasti ada yang harus jelas tujuannya apa, jumlahnya berapa, mau kapan dipakainya uangnya. Jadi seperti itu. Oke, tadi kuncinya ada yang produktif itu ya Pak ya, ya Mas ya. Ya. Nah ini nih, penting kalau produktif. Dan tujuannya harus jelas. Jadi jangan hutang Ya. asal kepengen aja nih. Oke, ada yang mungkin langsung, oh masih ada tambahan Mas? Udah? Jawabannya tadi sudah ya? Cukup. Sudah cukup ya Pak Hasan, Pak Yanto, tidak ada tanggapan lagi. Oke, yang lain boleh angkat tangan atau open mic, silakan. Masih ada mungkin satu lagi ya, karena mengingat waktu sudah sore. Ada lagi apa ya? Oke, kita tunggu sebentar. Sudah tidak ada. Kayaknya sudah gemes pengen gabung di Telegram apa ya, pengen nanyanya lebih ini. Nah, yang Oke, di Telegram itu apa di-share. namanya, Bu Dev, yang di Telegram itu kadang ini teman-teman banyak penipuan ya. Misalnya suruh nabung 3 juta, nanti profit 10% 1 bulan. Berarti 1 tahun 120%. Itu udah jelas Nah, penipuan teman-teman. Karena ini sekarang mengarah ke instrumen investasi bodong ya ini ya. ya, instrumen keuangan aja, saham itu aja kalau di average itu cuman di 15% per tahun. Nah, dia 10% per bulan. Kalau saya ada produk keuangan seperti itu, saya akan nggak akan bilang-bilang. Saya pakai buat saya sendiri aja Buat diri gitu. sendiri aja. Iya, kan ya, kayak itu kan kayak babi ngepet saya aja gitu kan. 10% per bulan ya kan. 1 tahun udah 120%. Ngapain saya ngundang orang lain? Mending saya sendiri aja yang kaya ya kan. Ngapain gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi yang seperti itu udah pasti penipuan, teman-teman. Jadi harus apa namanya, teliti betul ketika ada penawaran seperti itu. Oke, nih hati-hati nih teman-teman ya. Karena saya juga keluarga saya sempat ada yang seperti itu tuh Mas. Ya. Jadi saya sudah berhati-hati kalau ada investasi yang iming-iming cepat ke balik modal gitu ya. Betul. Yang penting ketika investasi di lembaga keuangan itu harus yang dilindungi OJK. Itu pasti. Tadi kan di slide-nya ada lambangnya OJK. Kuncinya OJK harus ya. itu wajib. Betul. Harus wajib. Harus dilindungi sama atau diawasi sama OJK. Minimal ada lembaganya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan atau sudah kita cukupkan ya? Oke. Nanti minta tolong teman-teman yang di belakang layar ya. Untuk yang bertanya tadi ada Pak Yanto, ada Pak Hasan gitu ya. Oke, siap. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Zulfin nih, waduh, kawan lama nih. Boleh silakan Pak Zulfin. Silakan langsung open mic. Oke, terima kasih Mbak Devi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Zulfin. Sehat ya. Ya, saya mau nanya ini sih. Mungkin ini mewakili juga ya beberapa teman-teman ya mungkin ya. Kalau saya lihat sih statement yang tadi itu menarik tuh sampai dijadikan quote of the day sama Mas Rudi ya. Penghasilan naik, gaya hidup tetap, tabungan naik. Wah, ini ideal banget nih, sempurna lah gitu. Nah, cuma kan gini ya, gaya hidup tetap. Nah, ini nih, saya pikir nih suatu hal yang memang kita selalu harapkan bisa kita lakuin gitu. Tapi kenyataannya tuh mungkin nggak semudah itu ya. Karena gini, faktor-faktor misalnya nih, kita ingin ada perbaikan kualitas hidup. Nah, itu
beralasan dibalik dengan wah saya pengen dong perbaikan kualitas hidup, setiap manusia pasti pengen begitu ya. Misalnya nih, sebelumnya kita naik sepeda misalnya, lalu kita gaji nambah, wah saya pengen dong naik motor gitu. Nah, setelah punya motor, gaji nambah lagi, wah saya pengen dong upgrade mobil. Nah, padahal mungkin sebenarnya belum terkejar gitu ya. Jadi unsur pemaksaannya itu mungkin ada gitu mungkin. Nah, yang mau saya tanyakan adalah mungkin tips lebih spesifiknya lagi atau lebih yang mungkin gampang dipahami oleh semua nih ya. Sebenarnya gimana sih caranya supaya gaya hidup kita itu bisa benar-benar tetap? Kalau gaya hidup tetap itu kan yang saya artikan, ya mau saya dulu gajinya cukup cuma beli sepeda, operasional saya beli sepeda, mau saya udah gajinya berapa ya saya tetap naik sepeda gitu. Nah, sedangkan itu pasti susah gitu ya kan. Kenyataannya pasti susah. Belum lagi kalau misalnya nanti ada kebutuhan, oh saya maunya punya mobil karena seiring dengan berkembangnya keluarga saya, mungkin saya pengen dong ngajak anak misalnya jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi saya butuh mobil. Nah, bagaimana tipsnya yang mungkin benar-benar bisa jadi membuat kita secara sadar gitu, wah saya harus tetap nih gaya hidupnya nih. Ya gitu kira-kira Pak Julki, makasih. Oke Pak Julwin, luar biasa sekali pertanyaannya. Yang seperti itu, yang dia ngikutin gaya itu, yang pertama boleh sebenarnya ketika teman-teman itu naik ya dari motor naik ke mobil itu boleh, tapi dihitung teman-teman. Cicilan mobilnya berapa, ke bengkelnya setiap tahun berapa kali, kemudian biaya bensinnya itu berapa. Masih sesuai nggak dengan kaidah misalnya kita maksimum 30%, 35%. Kalau itu nggak cukup, berarti itu ada pertanda bahwa oh kita harus meningkatkan penghasilan kita. Ya, cara meningkatkan penghasilan kita seperti apa? Ya berarti bekerja dengan baik supaya promosi cepat, atau tadi yang Pak Yanto Rahmat misalnya dengan usaha atau yang lain, sampingan misalnya dengan jualan yang nggak mengganggu performa kita di kantor. Karena bagaimanapun juga yang mengasih gaji utama kita adalah dari kantor karena kita sebagai karyawan. Nah itu yang harus dipegang dulu. Jadi nggak usah ngelihat orang lain. Contoh apa namanya? Kalau saya misalnya ya fasilitas mobil itu saya dapatnya berapa itu yang saya ambil. Saya nggak mau nambahkan ini. Bahkan ke dealer pun saya ngomong, saya cuma mau ngambil yang sesuai dengan yang fasilitas dari perusahaan ini. Pak, ini Pak nambah 10 juta aja, 20 juta aja udah bisa naik segini. Enggak, yang saya nggak nambah uang. Itu saya dengan santai ngomong seperti itu. Karena apa? Saya punya apa namanya? Kita harus punya tujuan keuangan yang kita pegang. Kalau saya tujuan keuangannya adalah untuk anak saya, pendidikan anak saya. Karena saya ngitung itu nggak cukup banget dengan tabungan apa namanya dengan saya nggak segera nabung itu nggak akan cukup gitu. Apalagi ditambah dengan gaya-gaya yang lain. Sehingga saran saya teman-teman adalah ketika mau ganti lifestyle itu boleh, bukan berarti nggak boleh ya teman-teman ya boleh menikmati gaji naik itu boleh. Tapi teman-teman sudah punya tujuan keuangan utama. Tujuan keuangan utamanya apa? Tujuan keuangannya untuk pendidikan anak kayak gimana, untuk ada tujuan keuangan yang lain, pensiun, ketika pensiun teman-teman sudah ngitung belum kebutuhannya untuk pensiun itu berapa? Dipersiapkan dari sekarang. Sehingga apa? Kita mindful terhadap diri kita. Nah, kalau saran yang apa namanya selanjutnya lagi, ketika kita sudah punya tujuan itu, maka kita akan mau naik lifestyle itu kita akan ingat dengan tujuan kita. Oh iya nih, buat pendidikan anak saya masih kurang segini nih. Oh iya nih, kalau ini motor masih cukup. Nanti ketika gaji atau pendapatan saya sudah cukup, saya akan ambil mobil. Karena atau memang kebutuhan operasional di apa namanya kantor membutuhkan mobil, ya itu kan kita kita ambil misal. Tapi kita tetap harus ngitung cicilan kita berapa. Misalnya nih nggak sesuai dengan kondisi kita, apa namanya dengan kondisi yang tadi ya. Lebih pertanyaan yang berikutnya tadi ya, kita sudah terjebak lanjut yang pertanyaan yang di chat Iya, itu kan dengan pertanyaannya nanya dari Pak ketika sudah Ranto. besar pasak daripada tiang, ya berarti itu adalah waktunya kita untuk break. Berhenti dulu, Berhenti dicari. nambah hutang. Ya. Berhenti nambah hutang dan dicari dulu apakah kita itu hidup dalam normal atau kita hidup ngikutin gaya. Betul, lifestyle-nya tadi ya. Kalau kita sudah Mas. catat, kita akan tahu sebenarnya root cause-nya ada di mana, besar pasak daripada tiang gitu. Nah, kalau sudah terlanjur begitu ya berarti harus kita stop, kita harus banyak planning bagaimana menurunkan pasaknya itu supaya lebih kecil daripada tiang gitu kan. Pasaknya diperkecil berarti apa? Porsi hutang, porsi cicilan.
Ya kita lihat. Bahkan gaya hidupnya tadi diturunkan ya, Mas? Betul, kalau Bisa. memang saya perlu gaya hidup diturunkan. Kayak tadi istri saya, mungkin teman-temannya ngajak, ayo dong ngopi dong ke Starbucks ya. Starbucks gitu. Betul, betul. Tapi begitu sudah punya goal tujuan keuangan, dia akan stop dengan sendirinya. Dan itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa kita cuman orang lain yang ngasih ini, tapi harus dari kita. Jadi kalau saya rangka ya dari pertanyaan Pak Julvin sama yang di chat, teman-teman, yang penting kita itu punya goal tujuan keuangan kita itu apa, dan kita berusaha untuk mencapai itu. Kemudian supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan itu, maka kita akan mengatur gaya hidup kita. Dan apa namanya, bukan berarti nggak boleh ya, gayanya pengen gaya itu nggak boleh. Silahkan gaya, silahkan kita menikmati usaha kita, tapi tetap diukur. Teman-teman punya ukuran, punya batas. Jadi seperti itu, Pak Julvin. Apa namanya, punya goal ya kan? Begitu punya goal, teman-teman pasti akan apa ya? Terangsang istilahnya, terangsang untuk nabung, terangsang untuk menempatkan uangnya di instrumen yang sesuai dengan profil resiko, instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan. Jadi seperti itu. Dan yang apa namanya, untuk mendapatkan itu semua, kalau teman-teman gajinya memang nggak cukup, ya bisa dengan usaha, dengan dagang, dengan jual online kan bisa, kita tanpa mengganggu performa kita di kantor. Atau ya jalan berikutnya, kita bekerja yang baik di kantor, kita lakukan apa namanya, improvement, kita bisa apa namanya, percepat untuk promosi, gaji kita bisa naik dan seterusnya. Jadi banyak cara. Turunkan pengeluarannya atau naikkan pendapatannya. Gaya hidupnya kita bisa maintain. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Jufti untuk jawabannya. Sudah cukup puas ya, Pak Zulfin, Pak Ranto? Oke, karena sudah menjelang maghrib ini ya, kita cukupkan untuk acara kali ini. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Jufti ilmunya. Saya sudah mengosongkan gelas sampai tadi hampir luber, luar biasa ini ilmunya. Nanti teman-teman untuk yang mau gabung ya, untuk yang mau gabung di grup Telegram dan untuk tanya-tanya ke Mas Jufti sudah ada saya taruh di kolom chat ya. Kemudian diharapkan yang sudah selesai diharapkan untuk teman-teman mengisi kuesioner pasca acara ya untuk masukan bagi kami. Oke, terima kasih banyak Mas Jufti. Ini ada pesan-pesan terakhir nggak? Apa gitu semangat buat teman-teman? Ya teman-teman, nggak mudah untuk merencanakan keuangan atau mengatur keuangan, itu nggak mudah. Saya pun dulu juga nggak segampang kondisi yang sekarang. Dulu harus berjuang untuk menghilangkan gaya hidup ya, tidak kayak kartu kredit, gaya hutang dan segala macam. Itu karena kalau sharing dari saya, karena saya nggak punya tujuan yang jelas. Dengan kita mempunyai tujuan yang jelas, jumlah kita yang akan kita tuju itu berapa, itu akan menjadikan kita untuk rajin nabung. Kita akan belajar lagi, nabungnya nggak cuma di tabungan saja, tapi kita bisa pakai instrumen yang lain, bisa emas, bisa reksadana, bisa saham. Teman-teman bisa pakai semua instrumen itu, atau kalau teman-teman memang punya keahlian untuk usaha, ya silakan usaha untuk menambah menambah penghasilan. Tapi semuanya itu tujuannya adalah untuk mencapai goal kita, mencapai tujuan keuangan kita. Dan dengan niat dan disiplin dan open sama keluarga, gaya hidup keluarga kita sesuaikan, semuanya punya mindset yang sama dan semuanya ngerti penghasilan bapaknya itu berapa, supaya kita bisa atur kondisi keuangan kita dan kita capai tujuan keuangan kita. Selamat mempraktekkan, nggak akan mudah ya kan, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Mustahil ya. Ya. Pokoknya jangan malas mencatat tadi ya, tujuan itu paling besar ya pengaruhnya ya Mas ya. Dan kanan kirinya itu ada anak-anak, pasangan, kemudian yang tadi ya pencatatan, kita harus tahu neracanya, itu yang paling penting. Oke, sudah adanya message lagi. Oke, terima kasih dari Pak Riza. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Jufti untuk materi hari ini, luar biasa. Teman-teman juga yang masih bertahan udah masih banyak nih. Luar biasa nih partisipannya, masih ada 73. Ini jarang-jarang masih bisa bertahan ngomongin keuangan loh Mas. Yang cukup memusingkan. Luar biasa. Oke, kita cukupkan ya untuk acara hari ini. Mungkin teman-teman bisa open cam ya. Mungkin kita bisa difoto ya Pak Agi ya. Foto bareng nih. Pak Agi ya, boleh dibantu. Kita bisa foto bareng. Oke, sudah ada Mbak Dian nih open cam. Teman-teman yang belum open cam, ya kan?
biar serasa Udah kita Hasan. offline ya. Karena memang kalau virtual ini nggak ngelihat muka itu kayak ngomong sendirian gitu teman-teman. Oke, ada Mas Eko. Oke. Pak Gun, posisinya Pak. di mana, Pak Gun? Pak Gun safety, Pak Gun. Pak Gun. Oke. Yang Saya depan masih ketawa juga. setia mendengarkan Hati-hati ya, Pak Mas Gun. Jufti. Katanya Ya. tadi terakhiran mau muncul nih, lakon kan muncul Carry katanya nih. Aduh, ditunggu nih. Oke, Pak Agia sudah oke kah kalau kita mau difoto? Nggak Boleh terdengar nih ada suara. pesan sedikit nggak, Bu? Oh, Pesan boleh silakan sedikit. Pak Gun. Iya. Ya, saya Tidak tadi yang buka, boleh. saya juga ngasih speed terakhir ya. Tidak boleh. Mas Jufti, makasih ilmunya, sehingga teman-teman bisa lebih baik menata keuangannya ya. Nah, bisa jadi kemarin ugal-ugalan, nah sekarang harus kembali lagi ke sesuai dengan pasaknya, dengan tiangnya ya. Nah juga tadi ada beberapa teman, ini bagaimana kalau duit kita dibisniskan gitu lah ya. Tapi Mas Jufti juga ada terakhir bilang bahwa dalam bisnis pun juga ada ilmunya ya Jufti ya. Nah, jadi tetap semua harus belajar. Jadi kalau enggak kita ugal-ugalan juga bahaya juga. Kita punya dana yang terbatas, yang eman-eman ternyata kita pakai bisnis, ternyata bisnisnya salah. Nah, jadi sebelum sampai mengedukasi bisnis ya harus belajar. Ingat saya waktu saya kemarin dapat sharing dari BBK Leo, dia kan karyawan Astra. Dia untuk dapetin menu Kaleo-nya yang Ciami itu sampai mencoba sampai puluhan kali, 70 kali sehingga mendapat resep yang bagus, yang enak gitu ya. Dan diadu-adukan dengan bebek Slamet yang terkenal di Jogja gitu kan. Artinya memang harus belajar. Nah, mungkin teman-teman ya semua harus belajar ya, mumpung masih punya waktu, menghemat keuangan belajar dari Mas Jufti, juga dalam melakukan bisnis juga belajar dengan orang-orang yang berhasil. Nah, tolong jangan lupa belajar, jangan ugal-ugalan. Oke, kita aja, makasih. Terima kasih Mas Jufti ya, makasih teman-teman. Oke, sama-sama Pak Gun. Waalaikumsalam. Keep Makasih, safety ya Pak Pak ya. Gun. Sedang Oke, on the way Dev, masih udah, Dev. menyempatkan waktunya memberikan wejangan. Oke. Oke, tadi fotonya sudah ada ya. Kita coba hitung nih Pak Gian nih. Tadi belum siap, saya lagi memble mungkin. Kita coba posisi Iker ya. Oke, gaya Iker coba teman-teman. Oke. Boleh dihitung dari 3 ya Pak Gia, boleh dihitung. Oke. Silakan untuk yang belum open cam ditunggu di seat tuh teman-teman, sudah banyak yang duduk. Oke, sudah siap semuanya? 3, 2, 1, cheese. Oke, kita coba gaya bebas sekarang ya. Teman-teman boleh silakan gaya bebasnya. 3, 2, 1. Oke, silakan dicek ya teman-teman ya, di chat ya kalau mau di save untuk di share di status boleh. Karena ini juga untuk dokumentasi kami. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa di save ya link untuk bisa join di Telegram, link untuk bertanya dengan Mas Jufti, dan link untuk pengisian kuesioner. Oke? Saya cukupkan sekian ya untuk acara kali ini. Saya banyak-banyak terima kasih untuk tim yang tidak terlihat di balik layar, itu juga luar biasa ya teman-teman. Ada Pak Rudi, Pak Agia, dan yang lainnya. Untuk Mas Jufti juga luar biasa. Pak Gunanto menyempatkan waktunya, waktu di perjalanan, keep safety ya Pak ya. Teman-teman peserta yang luar biasa pertanyaannya, antusiasnya. Mudah-mudahan semua ilmu yang sudah kita serap bisa kita praktekkan. Minimal tadi ya, kuncinya mencatat ya, Bu Ibu, Pak Bapak gitu ya. Jangan malas untuk mencatat gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup ya untuk acara hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Semangat. Semangat.